Selamat malam. Jelang 1 tahun kinerja Ipu Sugirah. Menjelang 1 tahun kepemimpinan Bupati Banyuwangi Ipu Fiestiandani dan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, ada banyak mata yang menyoroti dan mengkritisi kinerja mereka. Mulai dari mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga politisi. Bagaimana pandangan para politisi melihat kinerja mereka dan bagaimana para politisi melihat pola kepemimpinan Bupati saat ini? Bersama saya Mediana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan berdialog nasional dengan tamu-tamu yang sudah hadir, dengan narasumber yang sudah hadir, dengan tema jelang 1 tahun kinerja Ipu Sugirah. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio NTV. Di sebelah saya ada pengamat politik Bapak Ahmad Syauqi. Selamat datang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah Bapak Ahmad Syauqi ada Muhammad Arif Wijaya dari Garda Bangsa. Siap. Selamat datang Mas Arif, sehat ya? Bang, sehat alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Ruri Desrino Purnama dari PDIP Bandung. Selamat datang Pak Ruri, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah Pak Ruri ada Kang Mus dari Tunas Indonesia Raya Tidar dari Gerindra. Selamat datang, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Dan hari ini pemirsa kita akan berdialog dengan tema jelang 1 tahun kinerja Ipu Sugirah. Sudah hampir 1 tahun Bapak-Bapak Bupati Ipu dan Sugirah menjabat gitu ya. Banyak sekali agenda event program yang sudah berjalan, kemudian program-program juga sudah diterapkan, kebijakan-kebijakan sudah diterapkan juga, dan banyak prestasi yang bisa kita apresiasi tentunya. Malam hari ini dari 3 warta yang sudah hadir, 3 partai politik yang sudah hadir, mewakili 3 partai politik, kita ingin dengarkan dulu pandangan dari masing-masing bagaimana sih kinerja Ipu Sugirah di masa yang hampir 1 tahun ini. Silakan, Mas Arif. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Wijaya. Saya dari Garda Bangsa atau salah satu sayap badan otonom dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi untuk menilai kinerja 1 tahun Ipu Sugirah ini, saya rasa banyak kerja-kerja politik yang masih kurang tepat dan kurang maksimal yang dilakukan oleh Bupati Ipu dan Bapak Haji Sugirah. Walaupun ini beliau dilantik pada masa pandemi yang tentunya berat, akan tetapi ketika berbicara jargon kesinambungan, menjaga atau menjadikan Banyuwangi ini lebih baik, lebih sejahtera, berkah, itu ada sebuah dalam tanda kutip kemerosotan birokrasi sebelum yang sebelumnya ketika masa periodenya Bapak Bupati Anas dan Pak Yusuf, kemudian digantikan untuk menjaga kesinambungan Bupati Ipu dan Sugirah ini ada kemerosotan dari birokrasi. Ada kemerosotan birokrasi. Banyak juga mungkin dari janji-janji politik visi misinya beliau yang masih belum dilaksanakan secara maksimal atau optimal. Itu tentunya menjadi PR kita bersama untuk terus menjadi kontrol, balancing, atau memberikan kritik-kritik serta solusinya dalam pemerintahan Bupati Ipu dan Sugirah. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Tapi juga Kang Arif menyadari bahwa Bupati Ipu dan wakilnya ini dilantik di masa yang berat, tapi tentu tidak menyurutkan untuk tetap dikawal terus kebijakannya seperti itu. Kita ke Kang Mus dari Tidar, bagaimana pandangannya menjelang 1 tahun ini? Langsung saja, jadi kami selaku partai pengusung hari ini tepat kurang lebih 270 hari. Dihitung ya Kang Mus ya? Kira-kira segitulah. Ya segitulah kurang lebih. Kurang lebih 270 hari, 9 bulan, 8 bulan kalau nggak salah. Ya.
kalau tidak salah juga itu Bu Ibu sama Pak Sugira dilantik oleh Gubernur Jawa Timur itu tanggal 26 Februari. Ya. Saya menyambung dari sahabat kita jaga bangsa ya. Jadi bukan hanya di persoalan situasi yang sangat pelik dalam situasi pandemi COVID ya, yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Tapi dalam hal ini saya kira itu juga belum bisa untuk kemudian melaksanakan atau merealisasikan secara maksimal ketika ngomong persoalan kerja-kerja yang harus dihitung dalam menjelang 1 tahun ini. Makanya karena langsung dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat luar biasa, terutama untuk menanggulangi dan menanggulangi serta mencegah bagaimana tidak terjadi penyebaran virus yang begitu cepat di Indonesia, COVID-19. Saya kira Bu Ibu ini sangat luar biasa sekali ketika ngomong program ya, karena beliau sampai hari ini itu sudah tampak sebenarnya kinerja-kinerja yang menunjukkan bahwa beliau hari ini itu berhasil membawa Banyuwangi lebih baik. Terlepas dari Bu Ibu ini kan belum sempat merancang anggaran. Artinya anggaran 2021 itu masih programnya Bupati sebelumnya. Jadi saat Bupati Ibu itu dilantik, anggaran 2021 ini sudah dibuka. Artinya Bu Ibu itu menjalankan program di mana program itu adalah program yang harus dilanjutkan dari Bupati sebelumnya. Dan saya kira hari ini itu Bu Ibu sudah mendekati keberhasilan. Mendekati keberhasilan. Begitu memang kalau Bapak pengusungnya bahasanya mendekati keberhasilan. Saya geser ke Pak Ruri. Gimana nih Pak Ruri, salah satu partai pengusung juga melihat kinerja Ibu Sugirah menjelang 1 tahun ini? Ya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Mei. Jadi menanggapi belum 1 tahun sebetulnya ya. Belum. Kalau yang pasti kita dari PD Perjuangan juga beberapa partai pengusung yang lain kita tetap konsisten, komitmen mengawal semua program-program yang dibawa oleh Bu Ibu dan Pak Sugira. Tentunya begitu. Artinya melihat dari yang disampaikan Kang Mus tadi, yang notabene dilantik 26 Februari berdasar undang-undang pemilu yang hari ini sudah disahkan itu mengenai masa jabatan, masa periode Ibu sendiri dan Pak Sugira tidak sampai dengan 5 tahun. Jadi artinya 2021 dilantik, 2024 proses pilkada serentak sudah dilakukan. Artinya tidak full satu periode yaitu 5 tahun. Berangkat dari situ pastinya dan tentunya ada upaya-upaya ya, ada sebuah reschedule dalam hal membuat program, merencanakan program dan juga mengimplementasikan program itu. Benar yang dikatakan Kang Mus tadi, untuk perencanaan anggaran yang hari ini 2021 itu memang masih bentuknya warisan ya. Artinya program utuh dari Ibu itu sendiri dan Pak Sugira belum bisa dilaksanakan 100% di tahun 2021 ini. Tapi mengenai hal itu Ibu dan Pak Sugira sendiri sudah melakukan pergerakan itu. Di antaranya mengenai kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait ongkir gratis itu sudah dilaksanakan. Artinya terobosan-terobosan itu sudah dilakukan. Output nanti hasilnya itu masyarakat sendiri yang bisa menerima dan menilai sendiri apakah program itu sesuai atau tidak. Banyak hal lain lagi terkait UMKM naik kelas, ini kan masih dalam proses berjalan. Artinya apa, terobosan-terobosan itu dilakukan oleh Ibu dan Pak Sugira ini untuk namanya refocusing anggaran juga. Jadi baik nasional, regional maupun di daerah
semua pemimpin-pemimpin di Indonesia ini pasti melakukan hal yang sama. Karena secara instruktif dari Presiden sendiri, yaitu pemulihan secara ekonomi di Indonesia. Artinya harus ada terobosan-terobosan peningkatan secara ekonomi di masing-masing daerah. Artinya selama ini program-program yang awalnya infrastruktur dan yang lain-lain, ini dirubah untuk 100% atau 99,sekian% itu untuk kebutuhan masyarakat. Begitu. Jadi kalau dari yang saya tangkap adalah PDIP terus konsisten untuk mengawal terus ya kebijakan dari Ibu Bupati ini dan partainya. Kalau kita ingat dulu awal beliau menjabat hari pertama begitu ya setelah dilantik, di ruang kerjanya beliau menuliskan tuh, jadi janjinya biar tidak lupa gitu ya, biar tidak lupa, kemudian biar ingat terus, bisa dikerjakan. Nggak tahu deh sekarang gitu kan Pak Ruri. Dan tadi saya tertarik dengan waktunya tidak 5 tahun pas kan ya memang. Kemudian ditambah lagi ada pandemi COVID-19 yang membuat segalanya jadi di reschedule lagi begitu. Tadi sudah dari 3 partai politik, kita ke pengamat politik. Bagaimana Mas Syauqi melihat kinerja Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang menjelang 1 tahun ini? Iya, kalau saya pribadi melihatnya begini, Mbak. Kita kelas balik ya. Jadi baik 2 pasang calon dulu itu, baik Bu Ibu maupun waktu itu Pak Yusuf ya, mereka ini adalah warisan dari petahana kan begitu kan ya. Jadi Bu Ibu ini istrinya Pak Anas gitu kan, Pak Yusuf wakilnya dari Pak Anas. Mereka berarti ketika mencalon diri sadar dengan resiko bahwa ke depan anggaran itu tidak anggaran dari mereka, anggaran warisan. Jadi mereka sadar. Jadi persoalan anggaran itu tidak bisa dikambing hitamkan, Mas, begitu kan. Jadi itu sudah konsekuensi logis ya. Yang kedua juga persoalan COVID. Kita tahu bersama bahwa visi misi dan janji politik itu disusun dan dibuat sekitar bulan November 2020, di mana COVID sudah berjalan hampir 1 tahun, gitu kan. Jadi apapun yang mereka canangkan per hari ini, visi misi dan kemudian diimplementasikan dalam RPJM, gitu kan, itu adalah sesuatu yang disadari secara penuh. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa konteks kontrak itu dibuat dengan sadar, iktikat baik dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun kan begitu kan. Jadi kalau kemudian itu menjadi argumen dan alasan, saya pikir kurang tepat juga ya. Tapi memang saya melihat terobosan dan kinerja Bu Ibu ini cukup bagus. Meski di awal namanya orang baru sekolah itu kan biasa ya, tetak-tetak gitu kan. Betapa kritikan, hujatan dengan bunga desa waktu itu kan, itu juga cukup banter gitu kan. Hasilnya juga sampai sekarang juga bias juga kemudian kan bunga desa. Mas Roy cukup kenceng waktu itu di salah satu televisi membela program bunga desa. Kita hanya melihat begini, saya sepakat bahwa Bu Ibu ini kalau misalkan undang-undang pemilu ini disahkan dan kita memang menjalani pemilu serentak ini di 2024, oke, berarti masa bupati tidak sampai 5 tahun, tapi 3,5 lebih lah kan begitu kan. Nah itu juga disadari penuh oleh Bu Ibu. Satu itu. Jadi tantangan terberat Bu Ibu itu menurut saya bukan apa yang terjadi hari ini, tapi bagaimana merealisasikan janjinya ini dalam tempo 3,5 tahun ini. Betul. Kan begitu. Karena apa? Beliau beranjak dari pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terakhir 2020 itu minus 3,5%, Mbak. Itu pertumbuhan ekonomi dan itu angka real. Artinya dari 5 di atas 5% di tahun sebelumnya, kita jatuh ke 3,5% minus itu ya. Mengembalikan ke 5,5 itu suatu hal yang mustahil gitu kan. Itu hal yang mustahil gitu ya. Ya tapi kan nothing impossible kan begitu kan. Dalam politik itu kan bagian dari act juga kan gitu, bagian dari seni gitu kan. Nah, mengembalikan itu juga tidak mudah. Yang berikutnya adalah kita juga melihat Gini rasio. Gini rasio itu adalah tingkat ini selisih distribusi pendapatan. Gini rasio Banyuwangi masih di atas 0,3. Jadi ketika bicara 0,3 Gini rasio itu masih ada kesenjangan pendapatan. Artinya masyarakat di desa dan di kota ini masih besar kesenjangannya. Khawatirnya ketika nanti terjadi urbanisasi modern, kejadian kasus di Batu itu banyak orang desa ke kota dengan banyak perumahan dan tidak menampung, terjadi banjir bandang dan sebagainya. Kasusnya begitu, khawatirnya begitu. Karena
3 tahun terakhir saja kita sudah mengalami di kota yang dulu tidak pernah banjir, hujan sebentar sekarang sudah banjir. Oke. Itu butuh penanganan serius juga. Oke, siap. Seperti itu, Tadi Mbak. kalau dari yang kontra-kontra, Mas Arif kayaknya gini-gini ya, setuju, sepakat gitu ya. Singkat sebelum saya break, kalau mau diukur nih dengan skor 1 sampai 10, berapa kira-kira skornya? Dari Mas Arif dulu, singkat. Berapa? 1 sampai 10 kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama menjelang setahun ini? Mungkin cukup 5 ya. 5. Mas Syauqi berapa? 5 tuh bagus loh, Mbak. 5 itu bagus. Kalau Nanti saya kita akan mengakui bahas. 5 cukup bagus berarti. Oke. Kalau Mas Syauqi berapa menilainya 1 sampai 10? Kalau saya masih belum bisa menilai dengan detail ya, karena kita belum 1 tahun ya. Kita Oke. tidak fair juga lah menilai bupati belum 1 tahun itu. Bisa kok Mas Arif bisa. Ya Kira-kira lah berapa? namanya kalau orang mengira-ngira itu, Nggak apa-apa kalau kira-kira. menurut saya enggak tahu Mbak, karena gini, saya harus tahu capaian setahun dulu. Ini kan belum mencapai 1 tahun, ini kan belum begitu setahun. kan? Kira-kira berapa kalau belum setahun? Sejauh ini yang diamati. Kalau Bisa saya keluar angka? kalau saya bicara 3%, nanti kata Mas Rory, apa bicara 3%? Kalau saya bicara 7% gitu kan, ya tidak akan komentar. Jadi berapa Mas Syauqi? Jadi berapa? Saya tidak bisa menilai, bisa. tidak bisa Oke, menilai. Mas Nuri, Karena berapa tidak fair juga kira-kira? menilai Satu di sampai 10. masa segini. Kalau 1 dari sampai saya hari ini, hari ini. Sampai hari saya ini saja. pribadi menilai 7. Kenapa? Karena masa periodenya belum habis. Oke. Kalau menilai itu harus hasilnya, Harus hasilnya. harus tuntas dulu mengerjakan. Oke. Kalau kamu kira-kira 1 sampai 10 sekarang ini deh, berapa? 1 tahun sama 1 Skornya? tahun. Sampai hari. Wih, 1 tahun dulu. Kira-kira berapa nih skornya sampai hari ini? 1 sampai 10. Jangan dulu lah, itu masih rahasia perusahaan. Oh, Mas Arif bisa kok. Berapa deh? Ayo saya pengen Kalau Mas keluar Arif ini angka kan nih. memang gini, jadi Mas Arif ini juga menerima manfaat juga. Jadi nggak keluar angka nih? Dalam konteks musik ya, Oh. jadi buku itu hari ini dalam posisi pandemi ini kan juga memberikan formula untuk Apresiasi musisi. juga. Nah ini bagian dari salah satu bagian dari musisi Oh. itu Mas Arif itu. Oke, berarti yang keluar angka ya Mas Arif deh ya hari ini. Terima kasih Mas Arif. Oke, nanti kan kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Dialog Nasional bersama dengan saya, Mei Diana, dengan tema adalah menjelang 1 tahun kepemimpinan Ibu Sugira. Tadi saya tidak berhasil mendapatkan angka dari 3 narasumber saya. Dan hari ini kita lanjut, Mas Syauqi, Mas Arif, Mas Ruri, dan Kang Mus. Tadi sudah kita bahas pandangan dari masing-masing ini, masing-masing pandangan terkait kinerja 1 tahun Ibu Sugira. Kemudian di segmen kedua ini saya ingin ngobrol juga masalah visi misi, keselarasan visi misi yang diangkat ketika Ibu Sugira kampanye dengan bagaimana sekarang realisasinya. Saya ingatkan dulu, mungkin ada yang terlupa, pemirsa, visi Bu Ipu waktu kampanye adalah terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah. Kemudian misinya ada 5 misi, meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi lokal. Yang kedua, membangun SDM unggul, sehat jasmani rohani, produktif dan berkarakter. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat berakhlak. Yang keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima, memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis. Kira-kira Mas Arif, ini selaras tidak visi misi Bupati ketika kampanye dengan sekarang Mas Arif melihat? Kalau menurut saya saya ingat salah satu dari visi misi dari mungkin dari 21 visi misi Ibu Ipuk dan Pak Sugira ya. Itu yang pertama ada
10.000 lapangan pekerjaan. Ya. Cuman banyak beberapa hat-trick yang dilakukan oleh Bupati Ipuk sendiri, contohnya memutus kontrak dari 331 THL itu menjadi sebuah apa ya, cambuk lah bagi kita masyarakat Banyuwangi ketika visi misinya menambah lapangan pekerjaan, 10.000 lapangan pekerjaan, justru ada 331 kurang lebihnya THL yang diputus kontraknya. Oke. Nah, itu menurut Mbak Mei sendiri selaras apa enggak? Tidak. Tidak kan? Ya. Kemudian terkait infrastruktur, mungkin Bu Ipuk lebih perlu lagi masuk ke pelosok-pelosok desa yang mungkin puluhan tahun masih belum belum dipavingisasi atau aspal atau mungkin di makadam lah. Mungkin bisa dicek infrastruktur Banyuwangi seperti apa. Jadi harapan kita di Garda Bangsa atau mewakili masyarakat Banyuwangi, membangun Banyuwangi ini, memajukan Banyuwangi ini jangan hanya di permukaan saja, tapi apalagi dengan simbol jargon maju, sejahtera dan berkah, bahwa keberkahan itu ketika masyarakat yang ada di bawah itu sejahtera, baru di situ ada keberkahan. Kalau yang di bawah, masyarakat yang di bawah ini masih belum sejahtera, apalagi tadi disebutkan oleh senior saya Mas Auki, angka ekonomi ya, pertumbuhan ekonominya -3, itu PR besar bagi pemerintahan Ibu Sugira. Itu jadi kalau menurut kami visi misi, dan tadi saya mengutip dari yang disampaikan Mas Auki, bahwa memilih pemimpin itu bukan kita memilih pemimpin kita titipkan di sekolahan, ya kan? Bukan tepatnya bupati itu belajar di sekolahan, tapi memilih pemimpin yang memang pemimpin yang mampu untuk memajukan Banyuwangi, mensejahterakan Banyuwangi. Jadi bukan tempatnya untuk sekolah di Banyuwangi ini. Menjadi pemimpin itu sudah visi misi yang dikampanyekan oleh pasangan Ibu Sugira waktu itu sudah pastinya sudah dalam kesiapan, kesadaran yang seperti disebutkan Mas Auki tadi. Iya, bukan tempatnya untuk belajar, karena visi misi itu ditulis atau disampaikan atau dijanjikan memang waktu pemilu 2019 ya. Yeah. 2019 kemarin memang sudah pandemi. Tidak ada alasan bagi Bupati Ipuk Sugira untuk tidak menjalankan visi misi sesuai dengan apa yang dijanjikan pada waktu kampanye, mungkin seperti itu. Oke, siap. Tadi Mas Arief menyinggung soal infrastruktur. Ya. Mungkin Bupati mainnya kurang ke pelosok gitu ya? Ya. Karena infrastrukturnya tidak merata, atau mungkin juga karena daerah itu tidak ada festival, jadi infrastrukturnya tidak berjalan dengan bagus, mungkin seperti itu. Gimana Mas Yogi menanggapi? Apakah, oke mungkin belum, pertama adalah visi misinya dari Bupati dan Wakil Bupati, selaras gak nih yang diusung ketika kampanye dengan sekarang realisasinya? Kalau bagi saya selaras saja sih. Ya. Selaras saja. PDIP. Nah, karena begini, salah satu kewajiban dari Bupati terpilih itu adalah mendokumentasikan visi misi dalam RPJM, dan itu sudah dilakukan. Jadi siapapun bupatinya yang terpilih, pasti namanya visi misi itu selaras dengan program kerja. Yang menjadi persoalan adalah apakah implementasi di lapangan itu selaras dengan RPJM yang dibuat. Nah, itu baru kritik kita di situ. Yang terjadi hari ini memang kita belum bisa menilai ya, karena kenapa tadi ketika ditanya skor saya belum bisa menilai. Menurut saya penilaian itu ada setelah ada LPJ dulu di akhir tahun, bagaimana pertanggungjawaban bupati dalam setahun ini melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, RPJM yang dibuat itu dalam LPJ ini terlaksana benar apa enggak? Nah begitu. Kalau ternyata tidak terlaksana di LPJM, maka itu tidak selaras antara janji, ucapan, dan perbuatan dalam tidak selaras. Tapi ketika ini tidak selaras, bupati tidak salah sepenuhnya sebenarnya. Karena ada teman-teman di dewan kan, yang mereka punya fungsi monitoring juga kan. Nah, apakah mereka itu main kedip mata, kucing-kucingan, atau bagaimana? Oke, begitu Mas Syauki pandangannya. Saya ke sebelah kiri saya nih, sudah lumayan hangat nih sepertinya. Mas Ruri, gimana melihat visi misi yang diusung ketika kampanye, kemudian sekarang melihat realisasinya, selaras nggak sih? Seperti yang dikatakan pengamat
politik kita. Bapak Sauki, ya saya sependapat dan setuju sekali itu memang selaras. Begini, artinya mengenai menanggapi tadi Mas Arief tadi, yang sebelum saya jawab, terjadi kemerosotan di birokrasi. Saya garis bawahi birokrasi, ini ASN atau bukan, gitu dulu. Kalau memang ASN, dari dulu ya memang begitu birokrasi. Artinya, pemimpin ini kan dipilih dari rakyat. Nah, pemimpin atau dari rakyat ini terpilih menjadi pemimpin untuk membenahi itu semua. Artinya dalam 5 tahun ke belakang itu, proses pembenahan itu sudah terjadi. Di periodenya Pak Anas sendiri, pembenahan-pembenahan ASN itu sudah terjadi. Melihat dari mana? Dari ukuran-ukuran kinerja. Dari kinerja ASN sampai mendapatkan sebuah penghargaan. Pembuktiannya di lapangan, faktanya dalam hal pariwisata. Semua SKPD itu terlibat secara langsung dan bahkan semua SKPD itu diberikan ruang atau ruang gerak, ruang lingkup untuk memberikan ide dan gagasan mengenai konteks dan konsep pariwisata. Itu semua SKPD diberikan ruang untuk itu. Bagaimana, misal Dinas Pertanian, bagaimana cara membuat ide untuk masyarakat, konsep pariwisata dikembangkan dalam pertanian, begitu. Begitu juga SKPD yang lain. Ini sudah dilakukan sebetulnya. Artinya mengenai visi misi ini kan berkesinambungan, melanjutkan dan juga mengupgrade, bukan mendowngrade ya, mengupgrade kembali sampai menjadi lebih baik. Begitu kira-kira. Mengupgrade sampai jadi lebih baik, itu poinnya dari Mas Suri. Kang Mus, gimana Kang Mus? Apakah selaras nih visi misi ketika kampanye dengan realisasinya hari ini? Bagaimana Kang Mus melihatnya? Ya sebenarnya tetap ada, karena memang meskipun sebelum 1 hari workshop sudah berjalan kan, Bu Ibu sama Pak contoh misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Arief itu, bahwa lapangan pekerjaan begitu dilantik, setelah itu dikepres ya, PHL ya, sebanyak 300 berapa. Saya kira bupati maupun pemerintah daerah ini mempunyai alasan tertentu, entah itu secara apa namanya, yang jelas ini ada acuannya. Jadi tidak mungkin seorang pimpinan itu mengambil kebijakan tanpa ada alasan. Yang kedua, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Ibu sama Pak Sugira ini ya, dalam merealisasikan visi misinya, saya kira ini cukup banyak. Contoh misalkan kita kembali kepada pandemi saja, karena kita mau tidak mau memang hari ini harus mengakui bahwa proses menjelang 1 tahun ini, Bu sama Pak Sugira ini dihadang oleh pandemi COVID. Yang pada akhirnya di situ beliau bukan hanya memiliki visi misinya, tapi bagaimana juga membuat formula-formula agar kemudian rakyat ini tetap bisa berdamai, tetap sejahtera. Dan contoh misalkan seperti ada UMKM, ada warung naik kelas, wena itu masalah dia. Ada wena, ada insentif PPKN. Meskipun sebenarnya itu tidak kemudian membantu atau mengganti penghasilan mereka setiap bulan, tapi itu adalah wujud dari kepedulian dan rasa empati pemerintah daerah kepada masyarakat. Mungkin itu dulu ya. Dari kader bangsa, mendengar statement dari partai pengusung di sebelah kiri saya. Ya wajar lah. Kalau Wajar. partai pengusung itu berusaha membranding sedemikian rupa itu sudah wajar. Cuman kalau hari ini temanya mengukur 1 tahun pemerintahan Bu Ibu Sugira juga harus fair juga. Ketika memang, karena begini kalau menurut saya, yang kita pentingkan itu kan bukan bagaimana keberhasilan atau seperti apa pemerintahan yang sekarang, tapi manfaatnya seperti apa untuk masyarakat.
Karena kembali lagi tadi yang disampaikan Mas Tori, Bupati ini yang memilih masyarakat, sebagian besar masyarakat Banyuwangi, ya kan? Maka dari itu bagaimana justru Ibu Bupati dan Pak Sugira ini sebagai Wakil Bupati ini benar-benar, ayo visi misinya ini dilaksanakan benar-benar. Kita tahu kalau ngomongin kayak Mas Bang Mus tadi bilang masalah THL tadi, ketika keuangan pemerintah daerah itu mampu untuk menggaji THL, kenapa harus diputus kontraknya? Beliau-beliau, teman-teman, saudara-saudara THL itu juga mengabdi loh untuk Banyuwangi. Kepingin juga mengabdi, pulang ke Banyuwangi, mengabdi di Banyuwangi, hidup di Banyuwangi, ya kan? Dalam ukuran kesejahteraan itu kan ketika orang yang lahir di Banyuwangi, hidup di Banyuwangi, bisa sejahtera di Banyuwangi, itu tolak ukur kesejahteraan. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau mengukur 1 tahun, ya kita ukur 1 tahun ini dulu. Hampir 1 tahun ini kita ukur dulu. Cara Gimana? Ya, tapi nyatanya ini masuk lagi nih yang 300 berapa ini. Lagi. Jadi kalau tadi Mas Arief boleh saya simpulkan adalah ketika di satu programnya Bupati Ibu itu ada 10.000 lapangan pekerjaan, tapi kemudian kontra dengan yang terjadi di lapangan, ada pemutusan kontrak seperti itu ya. Berarti tidak selaras ya gitu menilainya. kurang baik lah kalau menurut Kurang baik kamu. Tapi yang menarik Boleh Gimana? tanggapi? Boleh. Kalau mengenai THL itu begini, awalnya itu bukan 300, 800 sekian. Padahal jumlah seluruh THL kurang lebih berapa? 4.000 sekian di Banyuwangi kan. Iya. Kita berpikir bahwa job disk THL selama ini ngapain? Yang pertama, yang kedua, siapa yang mengangkat THL? Apa alasan diangkat THL? Itu dulu. Kenapa harus ada THL di ruang lingkup pemerintah daerah atau di SKPD? Lah, sempat kita telusuri memang, akhirnya kita membuka kembali dokumen itu, ada beberapa kewenangan-kewenangan subjektif, kewenangan penuh dari beberapa SKPD yang mengangkat itu menjadi THL, mencari orang. Apa sebagian iki nggak tahu kenapa kabitnya atau apanya itu malas bekerja, akhirnya pihak luar direkrut memakai seragam PNS jadi THL. Padahal itu sebetulnya kerjaannya si kabit itu atau staf-staf yang lain. Artinya hari ini sebetulnya THL itu lebih pintar daripada ASN yang lain. Saya katakan begitu. Lah, sempat menjadi diskusi. Namanya orang sudah bekerja. Ada yang punya anak, ada yang punya istri. Secara manusiawi, ngomong kemanusiaan, artinya semua orang pasti tidak tega untuk memutus kontrak, memutus pekerjaan itu. Harus ada sebuah terobosan, cara atau mencari cara lain supaya kayak yang mereka sudah lakukan selama ini bertahun-tahun, skill kan sudah ada. Diupayakan untuk mencari jalan keluar. Apa kayak sempat kita mengusulkan dari teman-teman partai, teman-teman muda, buat sebuah rumusan atau program atau bentuk yang sifatnya kontrak, menjadi fasilitator atau tenaga pendamping atau tenaga penyuluh atau apalah, sepanjang itu memang untuk masyarakat. Artinya THL ini benar-benar berfungsi dengan baik, bukan hanya Joko Kantor. Begitu. Bukan hanya menjaga kantor saja. Oke, berarti kalau saya simpulkan boleh Mas Arief kurang baik, tidak selaras ya. Kalau Mas Syoki sudah baik. Apanya itu, Mbak? Tadi keselarasannya sudah selaras visi-misinya dengan realisasi sekarang ini, singkat saja. Selaras. Selama itu masuk RPJM selaras. Kalau dari Kang Mus dan Mas Nuri sepakat selaras ya. Sepakat selaras? Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan tetap di Dialog Nasional NTV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Dialog Nasional NTV. Hari ini tadi sudah mulai
hangat, mulai panas sepertinya. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Arief, Mas Syauki, Mas Nuri, dan Kang Mus. Tadi kita sudah bahas visi misi, yang lalu biarlah berlalu. Kemarin, Banyuwangi macet banget ya. Ada aksi dari kawan-kawan Konfederasi Sopir Logistik Indonesia dari KSLI. Ini soal ya kebijakan penertiban odol, bukan yang buat sikat gigi tentunya, adalah overdimensi dan overloading. Ada banyak sekali kemudian aksi-aksi di Banyuwangi akhir-akhir ini. Mas Arief melihatnya seperti apa, Mas Arief? Ya, Ada berarti- banyak sekali gejolak nih di Banyuwangi. Demo kan Pak? Gimana? Demo kan ya? Iya, demo. Iya. Jadi kalau ngomongin masalah aksi-aksi yang sebenarnya banyak aksi yang pengen dilaksanakan oleh masyarakat Banyuwangi, tapi ketika PPKM kita harus menghormati. Ya, ketika hari ini PPKM sudah ada kelonggaran, sudah dicabut, ya bahwa Banyuwangi itu juga tidak baik-baik saja. Ya, Banyuwangi tidak baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Dilihat dari aksi-aksi yang terjadi. Iya, berarti kan banyak masyarakat ini mengadu nih kepada bupati atau wakil bupati Banyuwangi, ada gejolak seperti ini di desa ini atau di kecamatan ini, atau ya harapan kita kenapa? Contoh ini ya, kalau Mbak ngomongin odol yang kemarin, mungkin itu sudah menjadi peraturan dari pusat. Iya. Akan tetapi juga banyak masyarakat Banyuwangi yang pekerjaannya di sana, ya kan? Mungkin kemarin teman-teman masyarakat yang aksi di depan Pemda itu menginginkan nih Bupati Banyuwangi untuk mengambil sikap untuk membantu masyarakat Banyuwangi yang punya aspirasi seperti itu terkait dimensi sama longnya Ya. kendaraan logistik itu ya, sehingga kalau mungkin saya dengar nggak bisa melakukan kir ya, sehingga tidak bisa bekerja, apalagi ini masih proses membangkitkan ekonomi Banyuwangi atau ekonomi keluarga. Ketika para kepala keluarga rata-rata kalau ngomongin driver itu kan laki-laki. Ya. Kalau ngomongin kepala keluarga ketika tidak bisa bekerja, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga atau keluarganya seperti apa. Nah, mungkin kalau menurut saya masukan saja sih buat Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk, kalau ada masyarakat atau rakyat aksi, ya tolong diperhatikan lah, atau paling tidak ditemui lah. Ditemui. Ya, mulai Bu Ipuk dilantik sampai hari ini seingat saya belum pernah menemui masa aksi, yang mana masa aksi itu juga masyarakat Banyuwangi. Oke. Atau bisa jadi juga para pendukung-pendukung beliau pada waktu kampanye waktu itu. Betul. Itu seperti itu. Sekarang ingin menyuarakan pendapat, masa tidak diintip sih gitu Iya, ya, kalau Mas Arief ya? kalau dulu mungkin nggak perlu dicari, malah nyari Pak. Oke. Kalau sekarang sampai dicari di depan kantornya nemunya aja sulit. Berarti ada apa gitu? Iya. Gimana Mas Syauki, benarkah Banyuwangi sedang tidak baik-baik saja dilihat dari aksi-aksi yang bergejolak belakangan ini? Jadi ada beberapa kesalahan berpikir Mbak ya, yang dimainkan oleh oposisi maupun oleh pemerintah. Jadi begini, kalau kita belajar tentang logical fallacy ya, tentang kesalahan berpikir, bahwa ini karena banyak demo itu kemudian tidak sehat, bahwa ketika banyak penghargaan pemerintah itu sudah sangat baik kan. Saya pikir itu ada sebuah propaganda gitu ya. Jadi dari sudut pandang saya, apa yang menjadi frame berpikirnya teman-teman oposisi yang hari ini lebih di luar pemerintahan gitu kan. Maksudnya ya mereka bagian dari pemerintahan, tapi terhadap bupati sekarang mereka lebih banyak mengkritisi gitu kan. Itu kalau menurut ini apa itu keilmuan kesehatan berpikir, kalau saya boleh mengutip bahasa itu namanya argumentum ad populum. Jadi ketika banyak orang begini maka pasti begitu gitu. Itu belum tentu juga gitu. Sama juga ketika bupati ini kan bupati ibu ini kan dengan jargon berkesinambungannya, saya berharap berkesinambungannya itu lebih kepada keberhasilan program gitu kan ya. Tidak pada cara bupati sebelumnya melakukan itu gitu. Pak Anas kan seperti itu kan. Jadi kalau kemarin Pak Anas itu lebih banyak mendatangkan tokoh gitu kan.
membingkai, memframing pemerintahan sehingga membentuk sebuah argument of authority gitu kan. Jadi ketika Mendagri datang, Menteri datang, DPR datang, itu sudah pasti begitu pemerintahan. Padahal belum tentu juga, karena gini, kita di akhir pemerintahan Pak Anas, tingkat pengangguran terbuka kita itu kalau tidak salah 5,3 di atas Lumajang. Kita tahu Lumajang itu jam 7 itu sudah sepi, gitu kan? Jam 7 sudah sepi, malam itu sudah sangat gelap. Tapi di sana TPT-nya, penganggurannya itu hanya 3,3. Cukup bagus lah, artinya serapan kerjaan cukup bagus di Lumajang. Apa karena banyak tambang pasirnya, saya juga kurang tahu gitu ya. Di sini 5,3. Jadi itu salah satu indikator juga bagi pemerintahan. Kalau teman-teman bilang bupati jangan banyak gimmick lah, kan begitu kan, gitu ya. Jadi banyaknya aksi ini menurut saya karena kebuntuan komunikasi. Itu pasti, teori aktivis begitu kan, Mas Ruli ya. Buntunya ini apa dibuntu atau karena memang bupati tidak memberi ruang kan begitu kan. Cuman kalau memang ini dibuntu, seyogyanya bupati memang menghadapi kebutuhan itu. Itu elegan lah atau gentle. Tapi saya maklumi karena bupatinya perempuan, beliau tidak bisa gentle, bisanya feminin gitu kan. Logis itu. Seperti itu. Jadi itu pandangan dari Mas Arief dan Mas Syauqi juga. Bagaimana melihat Kang Mus, Mas Ruri dulu, bagaimana melihat gejolak di Banyuwangi akhir-akhir ini? Tadi Mas Arief bilang Banyuwangi lagi nggak baik-baik saja nih, benarkah demikian dari kacamata Mas Ruri? Ya saya tanggapi mengenai tidak baik-baik saja itu ya tidak sih. Tidak. Jadi keadaan genting Banyuwangi mau runtuh gitu. Kan tidak. Artinya tidak sedang runtuh. Sebetulnya baik-baik saja. Ini karena banyak persoalan-persoalan global sebetulnya. Apapun itu, pemimpin dimanapun dengan keadaan yang mendunia ini, virus ini, cara mengatasi dan melaksanakan itu bagaimana terobosan pasti butuh ekstra, berpikir ekstra untuk menanggapi hal itu. Lah mengenai gejolak demonstrasi, saya pikir bukan gejolak sih. Karena demonstrasi itu kan menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi. Ya, kalau gejolak tidak. Nggak tahu asumsinya gejolak itu gejolak atau bagaimana. Nah, gitu kan. Saya pikir bukan gejolak. Kalau menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, diatur dalam undang-undang. Iya, menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi ada beberapa hal, mungkin kalau dulu kita masih aktivis, iya kan Pak Sogi? Mungkin dulu di tahun nggak enak itu jalanan masih sepi ya. Kita demonstrasi itu enak-enakan aja, full sampai jalan raya gitu, nyampaikan selesai pulang. Tanpa ada outputnya apa, berhasil atau tidak, kan begitu. Ada medsos juga. Yang penting nyampe. Sampailah hari ini ada langkah-langkah sebetulnya untuk menyampaikan aspirasi itu. Jadi ada yang lebih elegan, lebih beretika. Mungkin saya pikir Bupati kalau ditemuin secara beretika dan elegan, kayak saya sama Mas Arief misalkan, sama Mas Syauqi, misalkan yang melakukan jembatan, yang melaksanakan jembatan ini tidak berhasil menyampaikan ke Ibu bahwa kita ingin bertemu, kita ingin diskusi, ya, kita ingin audiensi. Karena begini, sewaktu Ibu itu mengumpulkan beberapa pengusaha di Pendopo itu menyampaikan bahwa Pendopo mempunyai langkah bagi teman-teman atau teman-teman yang lain atau rakyat atau masyarakat Banyuwangi yang ingin bertemu langsung dan berdiskusi. Akhirnya Pendopo ini kalau tidak salah hari Sabtu atau Minggu itu nanti dibuat tempatnya teman-teman yang dari berbagai unsur, dari berbagai OKP atau Ormek atau Ormas yang lain itu dalam satu meja di dalam Pendopo. Jadi nanti Ibu itu akan satu persatu itu mengunjungi teman-teman ini. Keluhan-keluhan apa sebetulnya? Itu sudah baru dilakukan. Dan kalau memang sampai di jalan begitu, itu hak-hak teman-teman. Tapi menurut saya bisa kok sebetulnya dengan cara-cara yang sopan, cara yang santun, menyampaikan secara langsung siapa sebetulnya, misalkan melalui ajudan atau melalui sekda atau melalui siapa protokolnya siapa begitu, bisa sebetulnya. Tapi harus apa yang perlu didiskusikan, apa yang perlu disampaikan, keluhan apa, yang tentunya pasti saat diskusi itu tidak seperti diskusi di warung kan Mas Arief, iya kan? Ya harus beretika lah, tidak menghujat begitu kan tidak.
Ya kalau mengkritik boleh. Bu, kenapa? Kok ini ibu kok tidak mau nemuin kita sih bu? Gini-gini. Nggak apa-apa. Tapi tidak menghujat. Artinya kita kan masyarakat beradab toh. Tidak masyarakat yang suka menghujat kan begitu. Sebetulnya bisa. Apalagi perempuan katanya Mas Oki tadi. Kalau dikatakan gentle, benar tidak gentle. Justru lebih feminin sebetulnya. Iya, Pak. Menanggapi orang laki-laki yang lebih garang, yang lebih ganas, yang lebih emosional tentunya kan begitu, memang mengatasinya ya cara-cara feminin begitu. Begitu Mbak Mei. Oke, Mas Rudi. Terakhir, Mas Kang Mus, Ya. gimana? Jadi kalau saya secara pribadi itu ya mendukung orang elek yang demo. Artinya saya yakin teman-teman itu jalan itu dalam rangka kebaikan, dalam rangka konstruktif. Jadi, kita kembali ke masa lalu bahwa kita turun jalan itu berbuat untuk yang terbaik untuk masyarakat. Terlepas dari embel-embel digunakan, saya tidak tahu lah. Persoalan kemarin Banyuwangi macet dan sebagainya memang iya. Itu kan isu nasional. Dan saya kira Pemda dalam hal ini menyerahkan kewenangannya kepada dinas terkait yaitu Dishub kalau itu. Iya, perhubungan. Itu Pak Dwi nemuin ya. Iya. Pak Dwi nemuin kok. Dan hasilnya kalau tidak salah beberapa perwakilan itu akan dikirim ke Jakarta. Oke. Ya, mungkin hanya itu. Oke, tadi kalau dibilang Pak Dwi kan mungkin kan Bupati nggak nemuin, yang nemuin Ya. Pak Sekda, ya. Baik, kita akan lanjut nanti. Terima kasih narasumber. Kita akan lanjut di Dialog Nasional NTV. Ya, pemirsa NTV, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Terakhir nih, Mas Syauqi, Mas Arief, Mas Suri, dan Kang Mus, saya ingin closing statement untuk dialog kita pada kesempatan kali ini dari Mas Arief terlebih dahulu dari Garda Bangsa. Silahkan, singkat saja. Ya, harapan saya untuk Bupati dan Wakil Bupati hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk benar-benar melaksanakan semua janji-janji visi misi menuju Banyuwangi sejahtera dan berkah. Tapi juga titip izin jangan sampai hilang. Oke. Itu saja. Sudah cukup. Mas Syauqi, bagaimana closing statementnya dialog kita kali ini? Ya, saya tidak banyak berharap ya kepada Bupati ya, karena beliau meneruskan pembangunan yang kemarin gitu kan. Terus yang kedua, beliau ada pada fase di mana negara kita ini sedang dalam proses pergulatan yang belum ada habisnya dengan virus gitu kan. Cuman kalau saya berharap ya memang perempuan itu tidak bisa leluasa ya. Kita tidak bicara gender di sini ya. Untuk belusuan dan sebagainya. Tapi ketika Bupati itu secara hierarkis pemerintahan dan hierarkis disposisi ya, dia punya konon untuk itu. Saya berharap lebih banyak usulan masyarakat itu bottom up. Seperti itu. Jadi bahasa kita itu banyak belusuan lah, agar tahu betul aspirasi masyarakat di bawah dan tidak hanya mendengar bisikan-bisikan dari lingkaran sekelilingnya. Karena tidak semuanya malaikat sana, setan juga lebih banyak. Oke. Terima kasih Mas Syauqi. Mas Suri, bagaimana closing statement kita pada dialog nasional ini? Oke, jadi apapun itu yang pasti kita dan teman-teman pendukung yang hari ini yang tetap mengawal roda pemerintahannya Ibu dan Pak Haji Sukira, artinya Ibu dan Pak Haji Sukira tidak anti kritik, tapi kritik-kritik yang dapat membantu kita untuk membangun Banyuwangi ke depannya.
berhasil. Kita butuh memang masukan-masukan, saran yang membangun tentunya, dalam arti juga turut serta kita memecahkan masalah ini, karena kita mohon segera COVID ini selesai. Artinya apa? Kalau COVID ini sudah selesai, kita lebih konsentrasi dan fokus dalam pembangunan di Banyuwangi. Oke, terima kasih Mas Suri. Kang Mus silahkan singkat saja closing statement-nya. Ya, terima kasih. Semoga bupati kita semua ya, bupati kita Pak. Bupati kita tetap sehat, karena kita akan menunggu realisasi dari pembahasan APBD tahun ini. Dan sebelum saya akhiri, ini ada beberapa hal ya. Jadi saya suka berhitungan di desa. Jadi beberapa hal. Bumi desa ya? Iya, maksud saya itu. Artinya memang banyak sekali menelurkan solusi, dan itu sangat banyak sekali. Sudah dilakukan berarti ya? Ya sudah. Sudah. Kang Mus terima kasih pada narasumber yang sudah hadir. Kang Mus terima kasih, Mas Suri terima kasih, terima kasih, Mas Arif terima kasih. Sehat selalu, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya, tentu dengan ngobrol yang lebih enak lagi gitu ya. Tadi sepertinya kurang nih durasinya. Dan iya, terima kasih pemirsa untuk Anda yang tetap setia melihat, menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita jumpa lagi di Dialog Nasional NTV selanjutnya.